Dokter dan petugas kesehatan lainnya harus mampu menilai pasien dengan keadaan gawat darurat dan mampu melakukan penanganan yang cepat dan tepat. Resusitasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap penderita atau korban yang berada dalam keadaan gawat darurat atau kritis untuk mencegah terjadinya kematian. Untuk mencapai keberhasilan resusitasi, diperlukan kerjasama tim yang baik, mengingat banyaknya langkah yang harus dilakukan dalam tindakan tersebut. Keberhasilan tidak semata-mata dipengaruhi oleh keterampilan dalam resusitasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kelancaran komunikasi dan dinamika kelompok. Berikut prosedur resusitasi pada anak. Resusitasi bertujuan mempertahankan dan memaksimalkan suplai oksigen ke otak untuk menghindari kerusakan sistem saraf pusat. Berikut kerentanan sistem saraf pusat. Korteks cerebri rusak 3-5 menit, pusat pupil dan palpebra 5-10 menit, cerebellum 10-15 menit, pusat peredaran darah dan pernafasan 20-30 menit, medula spinalis 45 menit, dan ganglion simpatik 60 menit. Sebelum melakukan resusitasi pada bayi, terlebih dahulu kita harus tetap memperhatikan 3A, aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Kemudian, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, periksa kesadaran pasien dengan cara memanggil nama pasien dengan suara yang keras dan jelas. Bila tidak berespon, segera berikan stimulasi yang lebih kuat dengan cara menepuk-nepuk bahu pasien. Bila masih tidak berespon, dapat diberikan rangsangan nyeri. Namun, jika masih tidak terdapat respon, segera panggil bantuan atau aktifkan sistem tanggap darurat. Langkah kedua, pastikan pasien telah diposisikan pada posisi terlentang pada alas yang keras dan datar. Jika harus membalikan posisi pasien, lakukan seminimal mungkin pada kepala dan leher pasien. Langkah ketiga, periksa apakah terdapat tanda-tanda trauma di sekitar leher. Jika tidak dicurigai adanya trauma, bebaskan jalan nafas dengan menggunakan teknik head-tilt-chin-lift maneuver. Namun, jika korban dicurigai mengalami trauma pada leher, gunakan teknik jaw thrust maneuver. Langkah keempat, segera periksa sirkulasi pasien dengan cara mengecek respon nafas dan denyut nadi pasien. Langkah ini dapat dilakukan secara simultan dengan pemeriksaan look, listen, and feel dan perabaan pada denyut arteri femoralis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mendekatkan wajah pemeriksa di depan hidung dan mulut pasien, merasakan hembusan nafas sambil tetap memperhatikan pengembangan dinding dada. Pemeriksaan ini harus dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 10 detik. Setelah pemeriksaan tanda-tanda sirkulasi, jika tidak ditemukan adanya respon nafas maupun denyut nadi, segera berikan rescue breathing dengan pemberian ventilasi setiap 3 hingga 5 detik dan lakukan evaluasi selanjutnya. Langkah selanjutnya, jika tidak ditemukan tanda-tanda sirkulasi, baik berupa respon nafas maupun denyut nadi pasien, segera lakukan tindakan resusitasi. Pemberian resusitasi pada anak dilakukan dengan perbandingan 15:2. Penolong pertama dapat melakukan kompresi dengan cara meletakkan kedua tangan pada titik sepertiga anterolateral dinding dada dengan kedalaman kompresi minimal sepertiga dari diameter anteroposterior dada dengan kedalaman kurang lebih 4 cm. Kompresi dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dilakukan cepat dan dalam, dan tunggu hingga complete recoil setiap kali kompresi.
Penolong kedua melanjutkan dengan pemberian 2 kali ventilasi. Resusitasi dilakukan hingga 5 siklus, kemudian dilakukan evaluasi kembali tanda-tanda sirkulasi pasien dengan cara mengecek respon nafas dan denyut nadi pasien. Bila masih belum terdapat respon nafas maupun denyut nadi, ulangi kembali tindakan resusitasi sebanyak 5 siklus dan evaluasi kembali. Setelah evaluasi, jika tanda-tanda sirkulasi telah kembali, baik berupa respon nafas maupun denyut nadi pasien, resusitasi dapat dihentikan dan segera lakukan tindakan stabilisasi pasien pasca resusitasi. Sebelum melakukan resusitasi pada anak, kita harus tetap memperhatikan 3A. Aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Kemudian lakukan tindakan sebagai berikut. Langkah pertama, periksa kesadaran pasien dengan cara memanggil nama pasien dengan suara yang keras dan jelas. Bila tidak berespon, berikan stimulasi yang lebih kuat dengan cara menepuk-nepuk bahu pasien. Bila masih tidak berespon, dapat diberikan rangsangan nyeri. Bila masih tidak berespon dengan pemberian rangsangan nyeri, segera panggil bantuan atau aktifkan sistem tanggap darurat. Langkah kedua, posisikan pasien terlentang pada alas yang keras dan datar. Jika harus membalikan posisi pasien, lakukan seminimal mungkin pada daerah kepala dan leher. Langkah ketiga, sebelum membebaskan jalan nafas, periksa terlebih dahulu apakah terdapat tanda-tanda trauma di sekitar leher. Jika tidak dicurigai adanya tanda-tanda trauma, bebaskan jalan nafas dengan teknik head tilt dan chin lift maneuver. Namun, jika korban dicurigai mengalami trauma pada leher, gunakan teknik jaw thrust maneuver. Langkah keempat, segera periksa tanda-tanda sirkulasi pasien dengan cara mengecek respon nafas dan nadi pasien. Pemeriksaan ini dilakukan secara simultan dengan pemeriksaan look, listen and feel, dan perabaan pada denyut arteri femoralis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mendekatkan wajah pemeriksa di depan hidung dan mulut pasien sambil merasakan hembusan nafas dan pengembangan dinding dada pasien. Dengan tetap memperhatikan pemeriksaan ini harus dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah pemeriksaan tanda-tanda sirkulasi, jika tidak ditemukan adanya respon nafas maupun denyut nadi, segera berikan rescue breathing dengan pemberian ventilasi setiap 3 hingga 5 detik dan lakukan evaluasi selanjutnya. Langkah selanjutnya, jika tidak ditemukan tanda-tanda sirkulasi, segera lakukan tindakan resusitasi pada anak. Resusitasi pada anak dilakukan dengan rasio perbandingan 15:2. Penolong pertama dapat melakukan kompresi dengan cara meletakkan pangkal telapak tangan terbuka dan dibantu dengan tangan lainnya di atasnya. Dengan kedalaman kompresi minimal 1/3 dari diameter anteroposterior dada dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dilakukan cepat dan dalam, dan tunggu hingga complete recoil. Penolong kedua melanjutkan dengan pemberian 2 kali ventilasi. Resusitasi dilakukan hingga 5 siklus, kemudian evaluasi kembali tanda-tanda sirkulasi pasien dengan mengecek respon nafas dan denyut nadi pasien. Bila masih belum terdapat respon nafas maupun denyut nadi pasien, ulangi kembali tindakan resusitasi sebanyak 5 siklus dan evaluasi kembali.
Setelah evaluasi, jika sudah terdapat tanda-tanda sirkulasi kembali, maka resusitasi pada anak dapat dihentikan dan segera lakukan tindakan stabilisasi pasien pasca resusitasi. Sekian prosedur resusitasi pada anak. Semoga bermanfaat.